Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Artis Nikita Mirzani melaporkan kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya pada Kamis 3 Oktober. Laporan ini dibuat Nikita selang sehari sebelum pemeriksaan terhadap Fadel. Kedatangan Nikita ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Disinggung soal laporan, Nikita menegaskan Rasman telah melakukan perbuatan yang kelewat batas. Selain itu, Nikita merasa Rasman juga mencari gara-gara dengannya. Menurut Nikita, Rasman telah mengirimkan surat kepadanya, namun tak dijelaskan lebih rinci mengenai surat tersebut. Adapun Rasman dilaporkan karena telah melakukan penyebaran data pribadi. Menurut Nikita, hal tersebut tidak etis, terlebih sang anak LM masih di bawah umur, sehingga tindakan apapun yang berkaitan dengan LM harus berdasarkan izin orang tuanya. Nikita pun meminta Rasman untuk bisa memilah informasi yang bisa disampaikan ke publik. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmid menyampaikan kedatangan kliennya sekaligus memberikan pemahaman pada semua orang yang belum mengerti hukum bahwa data termasuk nama hingga riwayat kesehatan seseorang tak boleh disebarluaskan sembarangan. Hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasma sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya, Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam, dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Bang, HP-nya berapa sih nomor HP-nya? Nah, itu data-data apa? Data-data apa? Apa enggak yang disebarkan oleh Rasman, Pak? LPG Nggak bisa bunuh. kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ, dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Makanya kita datang untuk memberikan pemahaman pada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG kemarin. Hasil yang di tanggal 20 ya, tanggal 20. Ancaman hukumannya berapa, Bang? Tahu. Banyak pihak impunitas Bang, keluarnya keluar. Kenapa? Acara itu banyak pihak. Nanti dijelaskan, dibuktikan. Pengacara punya apa? Tapi kan itu anak-anak siapa? Ada juga masuk laporan. Iya. Ini dilapornya 2 orang. Yang dilaporkan. Lapornya siapa aja Bang? Laporkan itu identitasnya RAN. Padahal juga termasuk kan hadisnya dalam laporan terbaru ini. Masuk. Berarti hanya ada 2 orang nih. Banyak. Termasuk keluarganya ya, Kak Niki ya? Pokoknya gini, siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan itu. Seperti itu. Paham? Lagian Rasman yang
enggak aja orang anak masih di bawah umur pas ada USG. Belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Artinya juga itu anak-anak akan nyari tahu kan? Hari ini datang ke Polda. Putri sulung artis Nikita Mirzani, LM, saat ini masih berada di rumah aman pasca dijemput di apartemennya beberapa waktu lalu. Nikita mengaku dirinya belum berkomunikasi langsung dengan LM. Sejauh ini, Nikita mendapatkan informasi terbaru dari LM lewat perantara dari pihak Pemberdayaan Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPPA. Ditemui di Polda Metro Jaya Kamis 3 Oktober, Nikita mengatakan LM masih dalam keadaan syok dan butuh adaptasi di lingkungan yang baru. Nikita pun berharap penanganan yang diberikan bisa membuat kondisi putrinya lebih baik. Dijelaskan oleh Nikita bahwa selama di rumah aman, LM diawasi oleh psikiater dan juga psikolog. Lebih lanjut, Nikita mengatakan saat ini LM sudah bisa diajak berkomunikasi, namun untuk hal yang ringan-ringan. Nikita juga mengirimkan sejumlah barang-barang yang dianggap bisa membantu LM pulih, seperti buku bacaan hingga kacamata. Adapun selama di rumah aman, LM tak boleh menggunakan ponselnya. Sebagaimana diketahui bersama, kasus LM sempat menjadi sorotan beberapa pekan lalu. Nikita kemudian melaporkan seleb TikTok Fadel Bajideh dengan tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. Sedianya, Fadel diperiksa polisi pada Jumat 27 September namun batal karena ia mengaku kurang sehat. Pemeriksaan terhadap Fadel pun akan dilakukan pada Jumat 4 Oktober esok. Terbaru. Aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikelilingi buku, dia baca, dia belajar. Kebetulan nama Laura kan anak pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar. Karena dari hasil otak belajar. Tadi habis diberinya buku, terus kacamata kerja. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali Kaniki ada Kaniki tapi sudah mulai komunikasi udah baik belum sama Niki? kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa mereka menyampaikan ada dan gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang, dia harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dajal ya, jadi kalau itu kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk, sebenarnya masih dalam tahap. Kalau bilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Kita bisa komunikasi, tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja. Gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih ini nggak sih suka kesal, marah, dendam sama Niki sendiri? Enggak. Sekarang terbaru. Laura aman, dia masih di safe house. Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dilayangkan oleh artis Nikita Mirzani pada Kamis 3 Oktober. Untuk diketahui kali ini Nikita melaporkan pengacara Fadel Bajideh, Rasman Nasution. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi dalam keterangan pers mengatakan, Nikita melaporkan Rasman karena dugaan penyebaran data pribadi. Dalam hal ini, Rasman mengumumkan hasil pemeriksaan USG dari putri Nikita, LM. Ade mengatakan Nikita merasa dirugikan karena Rasman menunjukkan foto USG tersebut yang dianggap privasi dan tak boleh ditunjukkan sembarangan. Terkait laporan Nikita, Ade mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman. Adapun laporan Nikita dibuat pada Kamis siang di Polda Metro Jaya. Kepada wartawan, Nikita mengatakan bahwa Rasman sudah melakukan perbuatan kelewat batas. Laporan Nikita hanya selang sehari sebelum Fadel Bajideh diperiksa oleh kepolisian. Perlindungan data pribadi.
Yang dilaporkan inisialnya saudara RAN ya. Pelapor merasa dirugikan karena terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelapor. Jadi baru saja kami menerima laporan itu karena rekan-rekan bertanya, kami menjawab membenarkan menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Perlu kami sampaikan bahwa setiap laporan polisi yang masuk itu akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari jajaran Reskrim. Apakah itu terkait tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang kriminal khusus, tindak pidana di bidang kriminal umum, itu semuanya akan dilakukan tindak lanjut oleh Polda Metro Jaya dimulai dari tahap pendalaman yaitu pengambilan keterangan berupa klarifikasi dari pelapor, korban, serta saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor atau korban. Ya. Itu rekan-rekan ya. Jadi baru beberapa jam yang lalu kami terima karena ditanya, ya saya membenarkan. Kesehatan perlindungan data pribadi. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.